Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Bumi Agung Permai, mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat Masjid Ashabul Yamin, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya babak penutupan. Iya, penutupan ini sudah. Yang enak langsung kita tutup pakai doa saja dah. Memangnya di Bumi Agung berapa sampai jam berapa kalau ngaji? Jam 2. Jam 2. Sekarang baru jam 11. 3 jam. Ibu sanggup? Kuat? Bentar. Pak, ibunya minta 3 jam, kuat Pak? Alhamdulillah, malam hari ini setelah berpuasa hampir 2 tahun, kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk memperingati kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita orang Serang ini mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lihat, 13 tahun baginda Nabi dalam berdakwah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi, dengan harapan di mana-mana kalau pondasi kuat, insya Allah bangunan aman. Betul apa betul? Kalau pondasi rapuh, bangunan akan rubuh. Pondasi mencong, bangunan akan miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Bumi Agung ini hidup, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi maaf, gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Oke, memang iman itu apa sih definisi imam? Sebagian ulama menyatakan definisi iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan mulut, dibenarkan oleh hati, dan dilakukan lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Imannya nggak akan terlihat,
tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada apa enggak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Ada suara. Strum memang nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Nih kipas di belakang ada strumnya tuh, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan, anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Betul? Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan di akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 5.000 dititip di Ashabul Yamin. Itu juga cuma Jumatan doang. Sudah sedekah 5.000 pengen masuk sorga. Sorga mana 5.000 pak? Pelecehan sama sorga nih. Sorga udah naik. Ngaku imannya gede, mobil ada, motor punya, rumah tingkat, sedekah 5.000. Itu namanya koret. Lain koslet, itu mah koret. Nah, udah jelas nih. Yuk, yang koslet di Bumi Agung ini kita benerin dulu. Supaya apa? Jangan sampai Bumi Agung kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa yang bisa kita contoh dari peringatan, kita ambil hikmah dari peringatan Maulid malam hari ini? Begini. Dalam berdakwah metode baginda Nabi, kenapa Allah menyuruh kita mencontoh baginda Nabi? Pertama, baginda Nabi itu seorang manusia biasa sama kayak kita. Ayo, gimana bisa kita nyontoh malaikat? Tidur tidak, makan tidak, minum tidak, sama duit nggak tahu, sama perempuan nggak peduli. Susah nyontohnya. Betul? Baginda Nabi seorang manusia biasa sama kayak kita orang Serang. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Tapi walaupun baginda Nabi seorang manusia biasa, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Beliau mempunyai visi dan misi. Apa tugas beliau diutus ke dunia ini? Yuha, menyampaikan wahyu untuk kita orang Serang tercinta kini. Betul? Jadi nggak bakal bisa Bapak Ibu sekalian kita menyamakan diri kita dengan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sama-sama manusia biasa, Soki. Baik. Bahwa baginda Nabi seorang manusia biasa, memang dalam berbagai riwayat Maulid pun ditegaskan oleh periwayat-periwayat Maulid bahwa baginda Nabi itu basyarun la kal basyar, manusia utuh tapi bukan manusia pada umumnya. Bahkan dalam segala hal baginda Nabi merupakan uswatun hasanah. Bahkan maaf, saya jatuh cinta dengan sebuah syair yang ditulis sama Imam Bushairi dalam Burdah. Imam Bushairi itu nulis Burdah tentang Rasulullah itu luar biasa. Apa? Beliau menulis, Imam Bushairi, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hashami. Sesungguhnya menurut Imam Bushairi dalam Burdahnya ini, kehebatan baginda Nabi itu walaupun beliau berdiri sendiri, tapi wibawa beliau laksana memimpin pasukan di medan perang saat berdirinya. Itu bahasa sastra lah, bahasa syair. Kalau bahasa mudahnya begini,
orang hebat di Serang ini banyak. Betul? Betul betul? Betul. Tapi yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan cuman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tengok. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu, baginda Nabi di masjid hebat apa tidak? Ya, lemes lagi. Bu, baginda Nabi di masjid hebat apa tidak? Di medan perang, di pasar, di rumah, di mata musuh, di mata sahabat, di mata orang tua, di mata anak-anak, di mata istri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang laki sih di Serang nih, di Bumi Agung ini yang hebat banyak, Pak. Tapi punya tempat. Ada tempat kita kalau hebat. Di kantor hebat orang laki Bumi Agung nih. Sekantor orang bisa dimarah-marahin di kantor. Tapi pas pulang ke rumah dikeplak centong sama istrinya, dia nggak ngelawan. Dia nggak hebat di mata istri. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? bahkan maaf sekali, maaf, selain hebat di berbagai macam bidang, apa sih yang nggak bisa kita contoh dari baginda Nabi? Betul apa betul? Sauki, iya Pak, saya ini seorang pengusaha, Sauki, saya seorang pedagang. Maaf Pak, baginda Nabi usia 9 tahun sudah melakukan niaga sampai ke negeri Syam. Bayangkan, usia 9 tahun baginda Nabi sudah berniaga lintas negara. Saya politisi, Rasulullah pun politisi ulung. Buka perjanjian Ubaidiyah, buka perjanjian Fathul Makkah. Lihat bagaimana cara Rasulullah berpolitik. Saya seorang guru, baginda Nabi pun ngajar, innama bu'istu mu'alliman. Sungguh aku diutus sebagai guru, ya guru agama, ya guru bangsa. Saya pendakwah, Rasulullah juga berdakwah. Saya jenderal, Rasulullah memimpin tentara di medan perang. Saya pelajar, Rasulullah pun masih mengaji. Siapa guru baginda Nabi? Malaikat Jibril alaihi salam. Saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak istri. Ayo, bagian mana yang gak mau bisa kita contoh, Bang? Betul? Maaf sekali, maaf. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau, nabi-nabi sebelum baginda Rasul, ada saja kekurangannya, Pak. Contoh Nabi Isa. Bu, kenal Nabi Isa? Kenal di mana? So tahu, kenal. Oh, di kuku. Nabi Isa alaihi salam. Ayo kita lihat. Ajaran Nabi Isa itu tentang bagaimana berkasih sayang kepada sesama manusia. Ajaran Nabi Isa boleh kita pakai. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa berkasih sayang itu luar biasa. Apa yang diajarkan Nabi Isa? Apabila kau ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Allahu Akbar. Kalau lu digampar kiri, tonjok rahangnya. Lah apa? Kalau ditampar kiri, kasih kanan, babak belur duluan kita. Tapi lihat bagaimana berkasih sayang kepada sesama manusia. Nabi Isa bisa kita jadikan contoh. Tapi maaf Bapak Ibu, bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Nabi Isa nggak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Betul? Ada beberapa pengikut Nabi Isa menyangka nggak nikah ajaran Nabi Isa, ikut pada nggak nikah. Mubazir. Dikasih perabotan. Benar-benar ini. Iya.
perabotan itu Pak lebih bagus, lebih baik bagus terpakai, rusak terpakai daripada busuk menggelantung. Bener ini. Saya kalau dalam Islam Ustadz nggak boleh kawin, saya nggak berhenti jadi Ustadz saya. Iya. Fitrah. Kita punya nafsu. Manusia selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Tuh, Nabi Isa bisa dijadiin contoh bagaimana berkasih sayang kepada sesama manusia. Tapi kalau membangun bahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Nabi Isa nggak bisa kita jadiin contoh. Lihat baginda Nabi. Dalam segala hal, baginda Nabi merupakan uswatun hasanah. Sebagai manusia biasa, baginda Nabi pun keringetan Pak. Tapi Bu, keringat Nabi wangi bau minyak kasturi. Padahal saat itu belum ada parfum dan gak ada sejarahnya Nabi pakai parfum. Betul apa betul? Keringat Nabi. Keringat orang Bumi Agung. Ya udah masing-masing udah merasain aja. Contoh lagi, biar mantap. Benar-benar meyakini bahwa baginda Nabi itu bukan bukan keturunan dari Superman, manusia biasa. Contoh lagi, kita di Bumi Agung ini sebagai manusia berludah apa tidak? Oh, berludah. Baginda Nabi namanya seorang manusia biasa, beliau pun berludah. Tapi ludah Nabi obat. Ludah Nabi. Lu nggak percaya? Kan ada ceritanya Bu. Satu hari ketika baginda Nabi diuber-uber sama kafir Quraisy. Ini saya cerita sedikit nih ya. Ya. Ketika diuber-uber sama kafir Quraisy berdua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu mau masuk ke dalam goa ditahan sama sahabat Sayyidina Abu Bakar. Bentar ya Rasulullah, ngapain? Saya mau bersihin goa. Emang kenapa? Saya khawatir ada hewan beracun yang bisa membahayakan engkau ya Rasulullah. Pak ya udah bersihin goa. Dibersihin goa sama Sayyidina Abu Bakar Bu. Lagi enak-enak bersihin goa, tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Digigit ular saat itu. Tak, kaget Abu Bakar. Oh saya lagi cerita Abu Bakar, kok ngapa ibu yang lompat? Kaget Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Merah, perih, bengkak lukanya saat itu juga. Ditahan sama sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sudah selesai ya Rasulullah, silakan masuk. Masuklah berdua. Rupanya lama-lama sahabat Sayyidina Abu Bakar nggak kuat juga Pak nahan sakitnya. Bahkan dalam riwayat tertulis sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar menahan sakit, jatuh mengenai pipi baginda Nabi yang saat itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ketetesan air mata, Nabi kaget. Beliau bangun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar?" "Labbaik ya Rasulullah." "Ma baluka ya Abu Bakar?" "Kamu kenapa Abu Bakar?" "Enggak apa-apa Nabi." "Sedih meninggalkan keluarga di Mekah?" "Enggak." "Berat untuk pindah hijrah ke Madinah?" "Enggak." "Oh, mungkin kamu ini lagi teringat dengan harta benda yang puluhan tahun kau cari, kau tinggalkan di kota Mekah kemarin?" "Enggak Nabi, enggak, swear, enggak dah." "Atuh kenapa nangis Abu Bakar?" "Tangan digigit ular Nabi, bengkak." "Kenapa enggak ngomong dari tadi?" "Saya enggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Bapak Ibu lihat, ada beberapa pelajaran. Pertama, akhlak seorang sahabat, yang utama akhlak seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah digigit hewan beracun yang membahayakan nyawa,
masih ditahan karena enggak ingin melihat Rasulullah bersusah. Betul? Lah kok kita nih katanya umat Nabi, mengharapkan syafaat dari baginda Nabi, cinta kepada baginda Nabi, baru duduk maulid 2,5 jam udah pada serba salah. Entar ke kiri, entar ke kanan, ada yang berasa kesemutan. Aduh, mendapatkan jawaban Sayyidina Abu Bakar, saya nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Apa baginda Nabi marah? Enggak. Beliau tersenyum berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu ini ngerepotin apa sih? Senin tangannya. Diambil tangannya sama baginda Nabi, Pak. Baginda Nabi hanya baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Abu Bakar. Cuh, sembuh ringkes saat itu juga, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ludah Nabi, ludah Nabi, ludah kita makin bengkak, tetanus bisa kita. Ini maaf ya, ini kan sekarang nih banyak yang suka menghubung-hubungkan nih. Kayak teman saya nanya, Sauki, teman saya kebetulan Kiai macam-macam rupa, dari orang salah sampai mau belajar soleh ada, dari yang ahli sejadah sampai yang haram jadah pun punya saya kawan. Satu hari dia nanya, dia baru baca buku, diketemuin lah ada sebuah makalah, man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim tsumma marra 'alal ma falyajmut. Siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia lewat di atas air, beku tuh air. Dia ngomong sama saya, Sauki, ya ini mungkin baca makalah ini, baca bismillah saja bisa jalan ngambang di atas air, Sauki. Saya bilang, Bang, ya model bagaimana yang baca bismillah? Model kita, Pak, baca bismillah 1000 kali, Pak, lewat di atas kali, ya tenggelam lah. Bacaan sama, bobot yang beda. Betul. Ada lagi satu waktu, di lain waktu nanya lagi teman saya, Soki, apa itu Nabi Ibrahim bisa kebal api lantaran baca ayat ini kali, Soki? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Mungkin karena baca ayat ini Nabi Ibrahim gak jadi kebal api. Saya senyumin, silahkan Bang, baca ayat itu dah 100, terus nyemplung ke dalam api. Lah ya gosong, bacaan sih sama Pak, tapi bobot yang beda. Maaf sekali, maaf, bobot kita nih Pak sudah terlampau berat atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan di atas permukaan bumi Allah ini. Jadi nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi. Artinya baginda Nabi seorang manusia biasa, apapun yang baginda lakukan, insya Allah kita di bumi agung bisa ngikutin. Artinya menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Betul apa betul? Dan dalam menghidupkan sunnah, tolong jangan cari yang paling enak, cari yang paling mudah. Betul? Ini belum apa-apa udah ngomong poligami sunnah. Kampret. Maaf Pak, poligami itu bukan sunnah Pak. Poligaminya Nabi itu khususiyah. Ini yang harus kita pahamin. Baginda Nabi tidak memasukkan poligami ke dalam bagian dari sunnahnya. Kok begitu Sauki? Satu contoh, ketika Sayyidina Ali izin kepada baginda Nabi untuk mempoligami Sayyidatuna Fatimah, apa jawaban baginda Nabi saat itu? Ya Ali, kalau kau berani menyakiti Fatimah, kau tidak akan bersamaku nanti di dalam surga. Tuh bedanya Pak.
Jadi nggak bisa Pak poligami dikategorikan sunnah. Kalaupun mau dimasukkan sunnah, pertama ada syarat-syaratnya. Apa syarat poligami sunnah menurut baginda Nabi? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Pertama, nih syaratnya nih, yang ibu-ibu tenang dulu. Pertama, ya biarin yang ngomong sama orang-orang laki. Syarat nikah secara sunnah melakukan poligami ala baginda Nabi, syarat pertama, cekek istri pertama, matiin. No, kan sejarah mencatat ketika baginda Nabi masih menikahi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, baginda Nabi tidak melakukan poligami kepada siapapun. Betul? Tuh syarat pertama, cekek Pak, matiin istri pertama. Yang kedua apa Syauki? Yang kedua syaratnya jomblo dulu 4 tahun. Udah kita matiin, jangan nikah langsung, sendiri dulu 4 tahun. Kemudian pindah, jangan di Bumi Agung lagi, keluar Bumi Agung, nikah sekalian 2, 1 janda, 1 perawan. Siapa yang janda? Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Yang perawan siapa? Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Itu baru poligami secara sunnah. Hei, ini enak banget ini. Belum istri masih segar bugar terus bilang poligami sunnah. Sunnah yang mana? Hei, Bu. Jadi kalau besok-besok ada suami ibu-ibu bilang bahwa poligami bagian dari sunnah, bilang sunnah kampret. Bener Bu, poligami bukan bagian dari sunnah, ya kan Bu? Tapi dibolehkan dalam Al-Quran. Kira-kira tinggian mana, sunnah apa Quran? Kalau ibu-ibu menolak Al-Quran, kafir jadinya. Tenang Pak, tetap saya belain Pak, saya mah. Jadi maksud saya ngomong kayak begini Kiai, maafin, bener maafin. Banyak adik-adik saya ini membawa-bawa istilah agama untuk kepentingan syahwat. Ini loh yang benar-benar bid'ah namanya. Kalaupun ingin menjadikan poligami itu sebagai salah satu sunnah Nabi, jadikan sunnah itu yang paling akhir, jangan yang depanan. Ini qobliyah ba'diyah aja nggak pernah, terus langsung ngomong poligami sunnah. Sunnah yang mana? Bahkan ditegaskan dalam hadis baginda Nabi sendiri, ketika orang yang melakukan poligami kemudian mereka tidak adil kepada istrinya, nanti di hadapan Allah di yaumil mahsyar mereka akan menghadap Allah dengan kaki yang pincang sebelah. Emang enak poligami? Barangan aja. Ini kan kayak begitu sekarang ini, bahwa perbedaan di tengah-tengah umatku itu rahmah selama tidak menyebabkan perpecahan. Jadi pesan saya, yang senang maulid bagus, terusin. Nabi seneng. Apa buktinya Nabi senang? Loh, bukankah sunnah baginda Nabi itu setiap Senin karena memperingati hari kelahiran beliau? Puasa Senin itu memperingati hari kelahiran beliau, sedangkan puasa Kamis untuk nutupin amal beliau ketika diangkat sama malaikat. Makanya kalau ngajinya jangan dari Mbah Google. Mumpung masih punya guru-guru di sini, mumpung masih banyak kiai-kiai di sini, yang saya yakin 1000% sanad keguruan beliau-beliau ini mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh Bang. Berarti internet jelek Sauki? Saya nggak bilang internet jelek Pak. Internet itu Pak ibarat pisau. Pisau tergantung siapa yang megang. Betul? Kalau pisau yang megang abang saya Kak Haji Nana, paling banter leher ayam yang dipotong. Tapi kalau pisau itu dipegang sama preman pasar, jangan cuma leher ayam, leher temennya bisa dipotong. Pisaunya sama, cuma karena tangan yang menggunakan berbeda, itu yang membuat fungsi pisau jadi berbeda.
internet begitu. Contoh, kayak saya malam hari ini di Serang Pak, saya nggak mungkin nenteng-nenteng kitab jauh-jauh ke Serang Pak untuk nyari materi maulid. Internet mempercepat pencarian saya. Oh, di Serang acara apa? Maulid. Oh, yang diomongin ini yang saya pernah belajar. Oh, hadisnya ini, oh ayatnya ini, saya pernah ngaji sama guru saya. Itu mempercepat. Tapi kalau di internet kita nggak punya guru, maka materi yang diberikan dari internet kita telan mentah-mentah. Ini yang dalam bahasa hadis baginda Nabi, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan akibat tidak mempunyai sanad keguruan. Kalau saya ditanya, ada yang nanya sama saya, Syauki, memangnya sanad keguruan kamu bagaimana Syauki? Insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan sanad keguruan saya. Saya dari sekian banyak guru-guru saya mengambil 2 sanad mulia. Pertama dari orang tua sekaligus guru saya, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ. Yang kedua dari Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ. Kiai Zainuddin ngajinya dari mana Syauki? Dari sekian banyak guru-gurunya Kiai Zainuddin MZ, salah satunya saya ngambil sanad ke Abu Yadim Yati Cidahu. Terus sampai menuju sampai 4 mazhab fikih utama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kebanyakan kita orang Serang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana Syauki? Ya dari Imam Malik, kalau enggak dari Imam Waqi'. 2 generasi dari Imam Malik sudah ketemu di tabi'in yang ngajinya dari tabi'in ya dari sahabat ya dari nabi ya dari Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mas sanad secara ringkas, kalau misalnya dibacain langsung insya Allah lama sampai subuh. Ini aja udah ngos-ngosan. Cuman artinya Kiai, insya Allah sanad keguruan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa kita dalam ngomongin agama, lu belajar dari siapa? Oh nggak bisa, kita kan semua harus kembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau kita pakai ijma dan qiyas, kebanyakan ikhtilaf. Allahu Akbar. Saya cuman simpel begini, kalau memang kita semua kembalikan kepada Quran dan hadis. Contoh, ada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu bagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang pernah jadi makmum dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang pernah dari kita nih yang pernah melihat Rasulullah secara langsung? Terus bagaimana kita tahu cara sholat Rasulullah? Apakah cara sholat Rasulullah yang sebagai khairul bashar? Baginda Nabi kalau sholat nyari kelingking orang. Iya kan? Ini loh yang perlu kita pahamin. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama, mumpung masih banyak ajengan, mumpung masih banyak kiai, ayo ambil ilmu beliau. Sungguh Allah itu untuk menghilangkan satu ilmu bukan diangkat secara langsung, tapi apa? Bimautil ulama, dengan dimatikannya para ulama-ulama Allah angkat. Ketika ulama-ulama sudah pada wafat, yang tersisa orang bodoh, dan orang bodoh itu kemudian dijadikan pemimpin. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran di tengah-tengah mereka adanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin. Ya. Bentar, saya ngomong dulu, bentar. Baik. Nih, tenang Bu, masih ada 3 kantong lagi saya bawa. Mau sampai subuh, ayo saya jabanin sekarang. Cuma saya mau ngomong begini Bapak Ibu, saya mau ngomong. Ceramah itu kerja berat loh Pak. Bener Bu, coba Ibu lihat dari tadi. Kaki diri nahan bobot badan, Ibu enak duduk nyender. Tangan nunjuk terus nggak ngaso-ngaso Pak. Neng otak mikir ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan.
Seluruh organ bekerja saat ceramah, udah 1 jam yang dengerin terus. Ini jamaah Bumi Agung yang bikin Ustadz cepet mati nih. Bercanda. Terus nggak bisa di. Iya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dulu masih jadi santri, diajarin sama guru saya bahwa memang kata beliau mengajarkan kepada kami para santri yang namanya iman. Kata beliau ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4. Pertama diajarkan sama beliau itu al-imanu yazidu walayan kusu. Ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Mantap imannya. Ini iman siapa nih? Ini imannya anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya Sauki? Tidak ada sejarah mencatat ada seorang nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kalau RT banyak Pak. Enggak, nabi enggak ada. Ayo buka sejarah. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri, Nabiullah Musa alaihi salam. Ada nabi yang sampai diceburin ke dalam api besar, macam Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai masuk ke dalam perut ikan besar, Nabiullah Yunus alaihi salam. Ada nabi yang justru cobaannya turun dari keluarganya sendiri, macam Nabiullah Lut alaihi salam. Ada nabi yang cobaannya datang dari anaknya sendiri, macam Nabiullah Nuh alaihi salam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari ujian-ujian dan cobaan yang amat dahsyat. Sejarah mencatat ketika awal-awal perjuangan, justru yang melarang baginda Nabi untuk berdakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Betul kan? Bahkan nggak tanggung-tanggung Pak. Tawaran yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi supaya baginda Nabi berhenti berdakwah adalah tawaran yang tidak mungkin kita orang Serang ini bisa kita lewatkan Pak. Tawaran yang tidak mungkin manusia biasa sanggup menolaknya. Apa tawaran yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi saat itu? Masya Allah, tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi saat itu 3 tak: harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota soalnya, yang banyak onta. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi saat itu, tapi dengan tegas baginda Nabi bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kakiku mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena memang imannya para nabi mantap, selalu naik, nggak pernah turun. Jadi tidak ada sejarah mencatat nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kalau nabi tobat ada nabi tobat, Ahmad Musaddiq. Al-Qiyadah al-Islamiyah ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi, kena 4 tahun penjara. Kemarin keluar menyatakan tobat. Ini baru cerita nabi tobat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Yang kedua, diajarkan sama guru saya saat itu, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu.
Ada iman yang tidak naik tapi juga nggak turun-turun imannya nih, stabil. Wih, keren bener saya pikir saat itu, imannya stabil. Iman siapa ini? Ini imannya para malakut, para malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat nggak pernah berbuat, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala, Pak. Malaikat nggak pernah salah, jangan heran. Betul. Kenapa? Karena malaikat hanya tunduk dan patuh apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ayo, ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir. Zikir saja nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel, Bu? Mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin aja tuh nyawa sama malaikat Israel dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nggak pernah saya ngaji sama guru-guru saya, nanti ada malaikat Israel bercanda sama nyawa orang. Dicabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh lagi. Nggak ada. Cabut aja, selesai urusan. Betul. Bahkan ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, Pak. Ini malaikat makan gaji buta nih, Pak. Dari pertama diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya. Malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu sampai sekarang belum bertugas tuh, Pak. Bener-bener ini. Makanya jangan pernah berharap malaikat Israfil cek sound. Selesai orang Bumi Agung nih. Kok bisa, Sauki? Imannya malaikat itu stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, diajarkan sama guru saya, karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya tadi saya bilang, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Bahkan diajarkan guru saya juga, Kiai Haji Robi Dongkal, ada seorang malaikat bernama Azazil. Itu dia dikeluarkan dari sorga bukan karena menentang Tuhan, cuman karena sombong, nggak mau sujud kepada Adam. Betul kan? Bukan karena membangkang ucapan apa namanya perintah Allah, enggak. Cuman karena sombong. Ya Allah, saya ini dibuat dari api, Adam dari tanah, bocah baru kemarin. Di mana-mana unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa iya sih saya disuruh sujud kepada Adam? Gengsi. Allah nggak terima dengan penolakan tersebut. Allah usir malaikat Azazil keluar dari sorga, masuk ke dalam neraka, berganti nama Iblis. Betul? Tuh, Bu. Iblis diusir dari sorga gara-gara sombong. Kita masih di Bumi Agung, sombong mau masuk sorga. Sorga level berapa? Tuh, malaikat imannya stabil. Yang ketiga, diajarkan sama guru kami, ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Bahaya benar nih imannya. Iman siapa ini? Ini imannya hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan cenderung berbuat salah, nggak usah dimarah-marahin ya Bu ya. Bener-bener saya ngomong ini. Nih, nanti nih selesai pengajian ibu pulang ke rumah baru terasa lapar perut nih. Ya, begitu ngelihat ke dapur
tinggal lauk satu-satunya ikan. Ambil nasi, balik ke meja, ikan dimakan sama kucing. Jangan pakai dimarah-marahin tuh kucing. Emang apa? Kucing. Betul. Ayam kalau lagi datang syahwatnya Pak, nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa enggak ya? Naik aja, nggak ada urusan. Ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu nyari ketua DKM Ashabul Yamin. Terus nanya, Ustadz nih rumput halal apa haram ya? Lah makan aja dia. Kuda jalan siang-siang di Bumi Agung nih, mana kagak pakai celana? Apa dia malu? Lah ya kuda. Bu, jangan besok siang ibu kalau ngelihat kuda nggak pakai celana terus telak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran. Kitanya yang gila. Ngapa? Ya hewan. Lah kok begitu Syauki? Hewan cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, 180 derajat dari malaikat, karena hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan cenderung berbuat salah, cukup maklumkan saja Bu, nggak usah dimarah-marahin. Kenapa? Kalau dimarah-marahin bikin imun turun. Kalau imun turun ntar kena COVID, repot lagi ntar masyarakat Bumi Agung. Ya, tuh yang ketiga, al imanu la yazidu wa yankusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung terus. Yang keempat, terakhir diajarkan sama guru kami apa? Ada al imanu yazidu